Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adnan Hamidi dengan NIM 55522000158, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang the efficient contracting approach to decision usefulness atau pendekatan kontrak efisien untuk kegunaan keputusan. Teori kontrak efisien mengambil sudut pandang yang mana perusahaan mengatur dirinya dengan cara yang paling efisien. Begitu pula untuk memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup. Kontrak efisien adalah sebuah komponen yang signifikan dari tata kelola perusahaan. Untuk menguatkan tata kelola perusahaan, kontrak-kontrak ini harus efisien. Mereka harus secara optimal seimbang antara biaya dan manfaat. Apa itu teori kontrak efisien? Teori kontrak efisien mengasumsikan bahwa manajer seperti investor rasional. Akibatnya, manajer tidak dapat diasumsikan selalu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan lebih umum bertindak dalam kepentingan terbaik investor. Teori juga membayangkan kontrak implisit yang timbul dari hubungan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membangun dan memelihara reputasi untuk pelaporan keuangan berkualitas tinggi, menghasilkan kepercayaan dari pelanggan, kreditur, dan investor yang akan terus beroperasi dengan integritas. Sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu pemberi pinjaman. Ada dua aspek kontrak utang yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu manajemenlah yang memiliki informasi terbaik tentang keadaan perusahaan. Yang kedua, wajib memberi pinjaman pembayaran asimetri. Yang kedua yaitu pemegang saham. Sumber kontrak yang efisien untuk permintaan kebijakan akuntansi juga muncul dari pemegang saham dan dewan direksi yang beroperasi atas nama pemegang saham untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi oleh manajemen sampai batas tertentu. Eksploitasi dikendalikan dengan mendasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran kinerja manajer seperti laba bersih. Kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Keandalan. Agar dapat diandalkan, informasi akuntansi untuk kontrak efisien harus berdasarkan pada transaksi pasar yang terrealisasi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Peningkatan perhatian pada reliabilitas berarti bahwa laporan keuangan terbaik adalah untuk menginformasikan kepada pemberi dan melindungi manajer oportunistik tidak sama dengan yang terbaik untuk menginformasikan investor ekuitas. Konservatisme. Permintaan pemberi pinjaman atas informasi tentang kerugian yang belum direalisasi lebih besar daripada permintaan atas informasi mengenai keuntungan yang belum direalisasi. Diyakini kurang bermanfaat daripada kerugian yang belum direalisasi dalam memprediksi kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu ketegasan kontrak. Kontrak sifatnya sulit untuk diubah. Dengan kata lain, kontrak bersifat tegas dan juga banyak kontrak yang bersifat jangka panjang seperti kontrak utang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, kemungkinan standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Perubahan tersebut dapat secara negatif mempengaruhi perjanjian sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Perusahaan menghadapi trade-off tata kelola perusahaan, optimalisasi kebijakan akuntansi untuk perusahaan merupakan kompromi. Menentukan kebijakan akuntansi secara ketat sebelumnya akan meminimalkan oportunistik kebijakan akuntansi yang dipilih manajer. Pilihan karyawan saham. Perusahaan sekarang memeriksa area di mana perhatian manajemen tentang kebijakan akuntansi sangat jelas. Ini adalah akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan untuk manajemen dan dalam beberapa kasus kepada karyawan lain memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan selama periode waktu tertentu. Perusahaan akan merujuk ke opsi ini sebagai ESOS. Pembahasan dan ringkasan pengeluaran ESOS. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa manajemen keberatan dengan pengeluaran ESO? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa hasilnya adalah harga saham yang lebih rendah, biaya modal yang lebih tinggi, kekurangan bakat manajerial, dan motivasi manajer dan karyawan yang memadai seperti yang mereka klaim?
Perbedaan efisien dan opportunity atau peluang. Bukti lebih jauh mengenai perilaku oportunistik diungkapkan oleh Hope dan Thomas pada tahun 2008. Mereka meneliti sampel perusahaan-perusahaan multinasional di bawah SFAS. Berlakunya SFAS 31 menghapuskan kewajiban untuk melaporkan laba berdasarkan wilayah geografis, sehingga pengungkapan tersebut bersifat sukarela saja setelah adanya SFAS 131. Hope dan Thomas melaporkan bahwa di antara perusahaan-perusahaan sampel tersebut yang tidak mengungkapkan laba berdasarkan wilayah geografis setelah berlakunya SFAS 131, total penjualan asingnya meningkat, tetapi total laba asingnya secara rata-rata menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebelum berlakunya SFAS 131, atau jika dibandingkan dengan laba domestik perusahaan yang sama setelah SFAS 131. Summary of Efficient Contracting for Debt and Stewardship, atau ringkasan kontrak efisien untuk utang dan pengawasan. Teori efisien contracting mempelajari tentang peran informasi akuntansi keuangan dalam menjembatani asimetri informasi antara pihak-pihak dalam kontrak. Untuk kontrak yang mencapai efisien, informasi keuangan harus reliable dan konservatif secara kondisional. Suatu implikasi signifikan atas teori efisien konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi penting bagi para manajer, selama manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi. Mereka dapat mengubah kebijakan ini untuk mengimbangi dampak dari standar akuntansi baru pada kontrak utang dan kompensasi. Selanjutnya yaitu kontrak implisit, definition, dan empirical evidence. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari kontrak yang efisien tanpa harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kontrak formal. Hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam itu disebut sebagai kontrak implisit. Bowen, Ducharme, dan Shores pada tahun 1995, reputasi perusahaan dapat didukung oleh laba yang dilaporkan, yang meningkatkan kepercayaan stakeholder bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak. Selanjutnya yaitu game non-kerjasama periode tunggal. Yang pertama yaitu ketika membuat keputusan, investor sadar bahwa manajer tidak selalu mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Hal ini terlalu sulit dan mahal untuk menyediakan bagi setiap investor dengan informasi yang diinginkan tentang perusahaan. Teori permainan mengasumsikan setiap pemain memilih strategi tanpa mengetahui pilihan strategi yang lain. Yang kedua yaitu strategi pair, yaitu pilihan dari strategi yang diambil oleh masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu Nash equilibrium, yaitu salah satu strategi berpasangan, setiap pemain memilih strategi mereka dan tidak akan meninggalkan pilihan mereka. Nash equilibrium adalah hasil dari prediksi permainan non-kooperatif. Selanjutnya yaitu permainan multi-periode kepercayaan. Jika permainan satu periode diulang selama jumlah periode yang tidak terbatas, solusi kooperatif dapat tercapai jika permainan diulang untuk periode yang terbatas. Strategi pemicu juga dapat mencapai solusi kooperatif jika hukuman yang cukup dapat diterapkan secara kredibel untuk penyimpanan apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.